kombinasi jamur, daging, bawang bombay, udah pasti itu harmonis banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin beef stroganoff ya. Ini tuh berasalnya dari Rusia, tapi hari ini kita akan pakai bahan-bahan lokal termasuk daging lokal tapi tetap empuk. Kebetulan hari ini juga aku mengundang teman-teman ke dapurku. Jadi beef stroganoff ini memang cocok ya kalau kita mau masak buat banyak orang. Porsinya yang banyak, preparationnya pun praktis. Nah, yang bikin aku makin semangat nih, di depan aku nih ada produk-produk estetik yang pasti udah aku tunggu-tunggu ya. Tuh kalian bisa lihat, kelihatannya aja fresh, modern, bikin tampilan dapur aku nih lebih cantik lagi. Jadi ini adalah Delight Series dari Tefal yang punya 5 produk andalan dengan kelebihan yang pasti udah nggak diragukan lagi. Apalagi buat yang hobi masak kayak aku ya, punya satu set gini selain estetik, terus juga instagramable, dan masing-masing ukuran ini memang punya fungsinya tersendiri. Jadi langsung aja kita pakai pasar. Oke, langsung aja ini untuk bahan-bahannya. Yang pertama aku pakai daging sapi ya, kalian bisa pakai khas dalam, khas luar, atau rib eye. Ini aku pakai yang lokal. Nah, supaya nanti empuknya lebih maksimal, aku bakalan marinasi pakai kuning telur, terigu, kecap Inggris, lalu nanti aku akan tambah black pepper sama minyak juga. Kalau kalian pakai daging yang grade-nya udah empuk, nanti tahap marinasinya tinggal di skip aja, aku bakalan jelasin di dalam video. Lalu masih untuk bahan beef stroganoff-nya, kita akan perlu bawang bombay, bawang putih, bay leaf. Lalu untuk gherkin pickles, ini kalian kalau ada boleh pakai, kalau nggak ada juga di skip, nggak masalah. Terus aku juga akan pakai jamur, ya bisa pakai jamur apa aja. Ini aku pakai jamur kancing, Swiss brown, seledri untuk aroma, dan juga parsley. Selain itu kita perlu butter, mustard opsional, lalu ini lemon juice. Jadi lemon juice ini sebagai pengganti white wine. Kalau kalian ada white wine, pakein aja, itu nanti aromanya lebih maksimal. Lalu ada saus tomat, cooking cream, atau kalau mau yang lebih original bisa juga pakai sour cream. Lalu kaldu sapi bubuk dan juga air polos. Cuman kalau kalian pakainya udah air kaldu sapi, ya udah si kaldu sapi bubuknya bisa di skip. Sebagai pelengkap, di sini aku akan pakai pasta. Pastanya kalian bisa pakai pasta apapun ya, mau yang long, mau yang short. Di sini aku pakai fettuccine. Lalu untuk side dishnya ini aku akan pakai brokoli dan juga wortel. Pelengkapnya ada bawang putih, olive oil, dan juga garam serta merica. Nanti kalau mau ganti sayuran lain juga bisa. Oke, yang pertama ini kita mau marinasi dagingnya dulu. Pertama, untuk dagingnya ini supaya makin empuk, kita akan pukul-pukul dulu ya. Boleh pakai rolling pin kayak gini, bisa juga pakai pemukul daging. Atau aku udah pernah share juga kalau untuk potongan steak bisa pakai belakang pisau ya. Kalau udah kayak gini tinggal kita iris-iris saja, memanjang dan juga miring. Terus kalau udah, tinggal dimarinasi aja pakai kecap Inggris, kuning telur, tepung terigu, lada hitam, dan juga sedikit minyak. Terus ini tinggal kita aduk rata. Nah, kalau kalian pakai potongan steaknya grade yang udah empuk, jadi tahap ini di skip aja ya. Kuning telur juga di skip, dan nanti kecap Inggrisnya sama terigunya langsung aja dimasak di dalam wajan. Oh ya, kombinasi marinasi ini tuh bakalan bikin daging empuk, tapi beda ya. Aromanya tuh dia nggak ganggu. Kadang kalau pakai pengempuk atau baking soda, itu kan aromanya suka jadi mengganggu gitu. Kalau udah, karena ini potongan kecil, kita diamkan paling cukup 10 menitan ya. Sekarang kita akan rebus pastanya. Nah, tips kalau kita mau bikin pasta khususnya dalam jumlah banyak, pastikan pada saat ngerebus itu si airnya dia udah cukup panas ya. Dan juga jumlah airnya cukup. Karena kalau misalnya airnya kurang, begitu kalian masukin pasta dalam jumlah banyak, pastikan suhunya pertama drop. Terus juga kalau pastanya overcrowded tuh nanti dia bakalan nempel serta matangnya tuh nggak merata. Jadi memang pastikan jumlah airnya cukup ya. Kalau misal pancinya kurang besar jangan dipaksain, tapi rebus pastanya dalam 2 batch ya, jadi 2 kali. Untuk waktu memasaknya kalian sesuaikan sama pasta yang kalian gunakan. Biasa di packagingnya tuh ada waktu memasaknya berapa. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung olah, atau kalau mau disimpan, ini aku kasih sedikit minyak ya, lalu diaduk rata. Kalau udah kayak gini, kalian bisa wrap ya, supaya nggak kering. Terus dia udah nggak nempel-nempel. Terus sekarang ini aku mau bikin untuk sayurannya ya. Pertama ini kita akan tumis pakai minyak biasa dulu. Terus juga bawang putihnya kita masukin.
Udah wangi kayak gini, tinggal kita masukin sayurannya. Untuk sayurannya, aku kalau dalam jumlah banyak, pasti sayurannya tuh aku rebus dulu. Jadi blend dulu, supaya dia pastinya empuk, ya matangnya juga merata. Jadi tingkat kegagalan kita memasak dalam jumlah banyak pastinya berkurang. Dengan merebus ini juga termasuk ya kalau misalnya aku mau bikin tumis-tumisan Chinese food, Indonesian food, ya kayak misalnya tumis kangkung. Kalau aku bikin banyak, biasa kangkungnya aku rebus dulu, baru kita tumis supaya nanti aroma dari si bawangnya, bumbu dasarnya itu dia nggak jadi hambar, tetap wangi ya karena nggak terlalu berair. Nah kalau udah, tinggal kita kasih bumbu aja. Aku pakai garam dan juga lada hitam. Terus kalau udah dimasak sesaat, udah kecium ya, lebih wangi. Terakhir ini opsional ya, biasa buat nambahin aroma, khususnya masakan western. Aku mau tambahin olive oil atau kalian bisa juga pakai butter. Nah ini cuma buat aroma ya. Oke, ini side dishnya udah siap ya. Sekarang aku mau masak untuk beef stroganoff-nya. Nah, salah satu tips juga kalau kita mau masak dalam jumlah banyak, pastikan memang wajannya ini cukup besar. Di sini aku pakai stew pot 24 cm dan juga ini tuh dilengkapi dengan tutupnya. Terus seperti yang kalian lihat juga tadi, untuk tefal yang di Light Series ini ada juga fry pan 20 dan 24 cm, wok pan 28 cm, dan juga saucepan ini 18 cm ya. Kalau untuk masak sehari-hari untuk sekeluarga ini pastinya bakalan pas banget. Lapisan luarnya ini merupakan lapisan mineralia non-stick, jadi 100% aman ya, no PFOA, dan juga dilengkapi dengan teknologi termosignal di tengahnya ini. Desainnya juga trendy, modern ya. Lalu ini juga kalian bisa gunakan di segala jenis kompor, baik gas, induction, listrik, dan ini di bawahnya tuh ada thermofusion, memastikan distribusi panas yang cepat dan optimal ke seluruh permukaan untuk makanan yang lezat dan dimasak sempurna setiap saat. Seperti kalau kita mau masak beef stroganoff kayak gini, jadi penting banget nih wajannya dia yang bisa mendistribusikan panas secara merata. Pertama kita panaskan dulu minyak, ini benar-benar di api yang paling besar ya. Karena kita mau bikin dagingnya itu nanti dia golden brown dan juga wangi. Terus kalau udah, kita masukin aja. Kalau kalian bikin dagingnya ini misalnya 2 kali resep ini, berarti di searnya itu dipisah jadi 2. Nanti kalau masaknya mah bisa digabung jadi 1 ya. Terus kalau udah kecoklatan kayak gini, nah ini penting ya, sampai kecoklatan, sampai wangi kayak gini, ini boleh kita angkat. Lalu kita akan tambahkan lagi minyak, tumis jamurnya. Jamur ini kan dia mengeluarkan air, jadi kita perlu tumis sebentar sebelum masukin bahan lainnya. Tuh udah kayak gini, aku mau masukin bawang bombay, tumis lagi sebentar. Jadi kalau kita bikin dalam jumlah banyak, menumisnya memang perlu sabar. Jadi satu persatu ini benar-benar semuanya matang, aromanya juga enak. Nah kalau udah kayak gini, baru kita masukin bawang putih, bay leaf, seledri. Untuk bay leaf, seledri kalau sampai nggak ada banget, ya udah nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Dua-duanya ini buat aroma. Karena kan kita nggak bikin beef stock dari awal, makanya biasanya kita masukin aromaticsnya juga. Terus kalau udah, ini aku mau masukin butter. Tadi kan di dagingnya udah ada terigu ya, jadi aku nggak tambahin terigu lagi. Tapi kalau kalian nggak marinasi daging, langsung dimasak, tambahin terigu sekarang. Supaya nanti beef stroganoff-nya dia agak kental. Terus daging juga dimasukin. Gherkins, ini kalau kalian nggak ada, boleh di skip. Terus parsley, lemon juice, mustard, saus tomat. Terus tambahkan air. Kaldu sapi bubuknya juga. Dan terakhir ini kita akan pakai krim atau sour cream. Bisa pakai cooking cream, whipping cream. Kalau whipping cream biasa dia lebih kental. Ini tinggal kita masak sebentar sampai dia agak reduce. Tapi aku suka beef stroganoff tuh masih bersaus banget kayak gini, dan juga jangan terlalu kental. Karena nanti ketika kalian serve, dia kan nggak akan sepanas ini nih. Pasti itu kuahnya akan mengental ya. Nah kalau udah, tinggal kita kasih bumbu aja. Aku pakai garam dan juga lada hitam. Oke, kalau udah kayak gini ini bisa langsung disajikan, atau ini cocok banget kalau buat kayak prasmanan atau buat ngundang-ngundang orang, karena nanti ketika mau di-serve kita tinggal panasin aja. Atau bisa juga kita masukkan ke oven, yaitu jadi keep warm gitu. Karena si tefal di Light Series ini juga tahan di oven ya sampai 175 derajat.
Ini wangi ya, dan juga creamy pastinya, cuman nggak enek gitu. Rasanya juga jangan yang terlalu gurih, terlalu strong. Kalau aku suka dia tuh memang rasanya lebih kuat karena aroma-aroma yang kita tambahin ya. Kombinasi jamur, daging, bawang bombay udah pasti itu harmonis banget. Dan untuk dagingnya ini benar-benar empuk banget ya, dan tanpa kayak aroma-aroma baking soda atau pengempuk lainnya. Nah ini jadi salah satu cara favorit aku kalau mau ngempukin daging. Kayak gini aja udah nikmat, atau mau lebih lengkap bisa juga disajikan sama sayuran. Oke, kalau gitu thank you for watching ya. Kalian udah nyaksiin juga, aku kasih tips and trick juga kalau misalnya mau masak dalam jumlah banyak. Tadi juga aku udah coba untuk masak dalam jumlah besar karena teman-temanku ini mau datang ya, mau ngumpul. Sekarang aku mau beres-beres dulu. Kalau recook tag Devina Hermanat, Devi Spendi di Instagram, dan jangan lupa juga Tefal Delight Series ini akan tersedia eksklusif di Tokopedia Tefal Indonesia Official Store. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja kunjungin Instagramnya @tefal.id. Like, subscribe, share, dan juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.